Dalam kitab Lubabul Hadis akan diterangkan bab ke-8 menerangkan fadilah kemuliaan azan. Jadi hari ini kita akan bahas bab ke-8, bab fadilah azan. Selama kita hidup di dunia ini, siapapun orangnya yang mempunyai jasad, yang mempunyai raga, yang mempunyai rasa, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya 3 saja. Yang pertama, Allah akan panggil semua orang muslim, dipanggil harus berhaji dan berumroh bagi yang mampu melaksanakan. Panggil Allah yang satu pertama. Yang kedua adalah panggilan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan melakukan sholat, yaitu azan. Jadi itu yang kedua, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, panggilan terakhir, dan tidak akan semua orang tidak akan terelak, yaitu semua akan dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika meninggal dunia. Nah, salah satu panggilan Allah yang kedua itu adalah azan. Semua itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang mulia berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan ditujukan kepada kita semua. Apa isinya firman itu? Allah berfirman, "Wa man a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan." Dan barang siapa yang lebih bagus, yang lebih sempurna perkataannya, yaitu azan, mimman untuk menyeru pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan untuk melaksanakan amal ibadah yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang lebih baik perkataannya kecuali azan ketika untuk menyeru kembali, fafiru ila Allah, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipanggillah azan. Azan menurut biasa, menurut bahasa itu mengumumkan sesuatu. Jadi azan itu Allah itu mengumumkan sesuatu dalam sisi bahasa. Ketika menggunakan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sebagai Muslimi harus menjawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Tapi di kami ada lagi doanya. Ketika baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Asyhadu anna. Jadi ada minta raditu bil, aku itu ya Allah, pada Engkau ya Allah. Raditu billahi rabba, kepada Engkau Tuhan kami, wa bil islam dina, dan agama Islam, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW sebagai yakin sebagai nabi dan rasul kami ya Allah. Ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kami ditambahkan
dengan berdoa ketika ayyarus salat Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ij'alna muqimas shalah, ya Allah jadikan kami ya Allah muqimas shalah, bisa mendirikan salat ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dengan keluarga keturunan kami ya Allah. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allah yang Maha. Itu adalah doa ketika orang-orang bapak-bapak ayah sholat, kita menambahkan doanya di situ ketika ayah sholat Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ada doa aja, ada doa setelah aja. Allahumma rabbi hadhihi da'watan wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wa fadilah wa wasal maqamahum alladhi wa'ata innaka tuhibbul mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi semuanya sudah dituntut oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sebelum azan ada para sahabat pada itu bagaimana cara mengumpulkan ketika sholat, maka ada yang mengusulkan, ya Rasulullah bunyikanlah sebagai trompet seperti kayak trompetnya orang Nasrani. Rasulullah tidak mau, sama dengan Nasrani, Yahudi maksudnya Yahudi, atau juga kelenteng seperti kaum Nasrani. Rasulullah juga tidak ingin sama. Maka untuk mengumpulkan ajan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala salat, maka ada sahabat Rasulullah memanggil Bilal ajan. Nah, ajan sekarang ini seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan." Dan siapa saja yang berbuat, yang telah berbaik perkataannya untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh adalah berajan. Jadi ajan kata Rasulullah SAW, makanya ada kemuliaan, ada fadilah, ada keutamaan ketika berajan. Siapa saja yang mengajan, muadzin selama 5 waktu sehari semalam, kata Allah, kata Rasulullah SAW, akan diampuni segala dosa sebelumnya. Seperti sabda kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa salawati imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa saja yang salat 5 waktu, yang menggunakan azan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu hanya sekedar ajan saja. Allah, ayo salat gitu. Hanya kita aja. Tapi dengan iman 5 kali sehari semalam akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian kalau selama 7 tahun berturut-turut ajan terus tanpa henti, Rasulullah SAW bersabda kembali, siapa saja yang ajannya selama 7 tahun dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dia akan saat Allah Subhanahu wa taala terbebas dari sifat, terbebas dari api neraka. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nari. Siapa saja yang berazan untuk menyeru untuk sholat 5 waktu sab'ina 7 tahun selama berturut-turut muhtasiban dengan penuh keridhaan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata ballahu lahu bara'atan minan nari, dia akan terbebas dari siksa api neraka. Contoh siapa? Mertua kita yang dulu
almarhum Bapak Sidik sudah terus setiap waktu ajan dan bertahun-tahun, mungkin lebih dari 7 tahun beliau sekarang sudah meninggalkan kita. Tidak ada pelanjutnya hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan ada pelanjutnya Bapak ingat. 7 tahun itu kalau kita 7 tahun aja kita akan terbebas dari kita. Bagaimana kalau ajarnya 12 tahun setelah berturut-turut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi bahwa siapa saja yang berajan selama 12 tahun, dia wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ajala sintaini asratan syaratan wajabat lahul jannah. Siapa saja yang berajan muadzin selama 12 tahun berturut-turut, dia wajib masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah reward kepada siapa saja yang di hatinya dengan ikhlas, ridho, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wallahu matlubi, ya Allah, Allah yang kumaksud, keridhaan yang aku cari, aku berajan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nikmat 12 tahun insyaallah. Jadi ada tiap hari 7 tahun dan 12 tahun. Siapa saja. Dan kalau kita jadi seorang muazzin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara dari siksa kubur. Ketika meninggal dunia seorang muazzin akan terbebas dari siksa kubur. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu yuqsimuhumullah ta'ala min azabil qabri asy-syahidu wal mu'azzam wal muwaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang golongan yang dipelihara, yang terjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur ketika dia meninggal dunia. Yang pertama adalah syahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gugur sebagai syahid, dan pada saat meninggal dunia dia akan terbebas dari siksa kubur. Betapa lagi Rasulullah SAW melanjutkan, wal muazzan, yang kedua yang terbebas dari siksa kubur, yang senantiasa berazan, muazzin, selalu menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya salatnya tepat waktu di awal waktu. Dan yang ketiga Rasulullah SAW yang terbebas dari pihak Allah dari siksa kubur, wal muwaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Siapa saja yang meninggal hari Jumat dan di malam Jumat, dia juga akan terbebas dari siksa kubur ketika meninggal. Kita mohon ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diwafatkan di hari Jumat atau di malam Jumat. Jadi itu salah satu keutamaan muazzin saja akan terbebas dari siksa kubur. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan dimanapun berada, Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa siapa saja, kalau seandainya manusia tahu tentang keutamaan berazan, azan muazzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan yang saf pertama, jadi kita salat saf pertama, berazan ke saf pertama, itu kalau kita tidak mendapatkan itu azan atau wisudnya, kalaupun diundi, itu pasti ingin diundi. Saking pentingnya kalau semua orang mengetahui. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi nidai was-safil awwal, summa lam yajidu
illa an yastahimu alaihi la yastahamu. Apabila seandainya mengetahui manusia-manusia yang mempunyai raga, mempunyai jasad dan mempunyai rasa tentang keutamaan bermuajin dan sok pertama pada saat sholat, dan kemudian dia tidak mendapatkan itunya, dia tidak bisa berajan dan tidak bisa mendapatkan sok yang pertama, kemudian akan diundi, pasti dia ikut dia, karena saking pentingnya ajan dan sok pertama. Jadi kalau kita sholat, jangan di belakang, di depan. Sudah waktunya, kita sudah ketahui pada pagi sholat Jumat di depan, jangan di belakang. Malu kalau sudah tepuh, jangan di belakang. Di depan isi, kita sudah tahu keutamaan saf pertama. Isi yang kita buru-buru, kita pakai saf pertama isi, jangan ingin di belakang. Karena ini kata Rasulullah SAW, kalau diundi saja, pasti orang akan mengundi, ikut undiannya supaya dapat saf pertama. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, kalau seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan berpagi-pagi sholat subuh di masjid, maka dia akan berlomba-lomba cepat-cepat datang ke sini. Seperti sabda Rasulullah, walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan berpagi-pagi pergi ke masjid pagi-pagi buru-buru, gitu, subuh buru-buru kayak Pak, pasti kalau sudah tahu dia akan selalu buru-buru datang ke sana, ingin hampir secepatnya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya manusia tahu tentang keutamaan sholat berjamaah Isya dan subuh, maka dia akan mendatangi sholat subuh dan sholat Isya itu walaupun dalam keadaan menurut. Seperti sabda Muhammad SAW, walau ya'lamuna ma fil tamamati was-subhi la tawhuma walau hawan. Kalau seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan sholat subuh dan sholat Isya, niscaya mereka akan mendatangi semua pada saat sholat subuh dan Isya, walau haywan, walaupun dalam keadaan merangkak, bukan jalan, tapi walaupun berangkat, dia akan datang sholat subuh berjamaah dan sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah, bapak-bapak sudah terbiasa sholat subuh berjamaah, sholat Isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Hanya satu tujuannya, apa? Ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan azan itu, bapak-bapak, seluruh dunia kalau dilihat itu akan azan terus. Di negara kita di Jawa beda dengan Singapura, beda 1 jam. Dan itu terus azan. Ketika setelah azan di Indonesia azan selesai, baru belajar dengan di Singapura 1 jam. Dia belajar 1 jam, terus sampai ke Amerika sana 24 jam azan terus lagi. Karena perbedaan waktu. Maka ketika azan dikumandangkan, maka akan terbukalah langit. Jadi kalau azan terbuka langit, akan diijabah semua doa. Dan ketika qomat dikumandangkan, tidak ada doa yang tertolak. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza kana waqtul azan, futihatul abwabus samai wastujibu du'a'u, wa idza kana waqtul iqamah lam turadda da'watuhu."
Ketika azan dikumandangkan, maka futihat, terbuka abwaabus sama, pintu-pintu langit. Wastujiba doa, maka akan dikabulkan seluruh doa-doa yang disampaikan pada saat setelah azan. Maka ketika azan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma. Kalau saya ingin menguasai doanya apa? Doa ini istiqomah zikir, istiqomah salatnya, istiqomah awal waktu kepada Allah Subhanahu, tidak ada permohonan apa lagi kecuali yang itu. Istiqomah dan istiqomah. Minta kalau ya Allah, semoga kami istiqomah salatnya, istiqomah zikirnya, istiqomah mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan pada saat ketika salat, ketika azan telah berkumandang. Kemudian wa idza kanat waqtu iqamah, dan apabila kita waktu iqamah lam turadda da'watuhu, maka tidak ada tertolak doa yang disampaikan para hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua disampaikan Rasulullah SAW tentang kemuliaan fadilah berazan. Alhamdulillah. Kalau kita tidak ada informasi tentang ini, kita tidak ingin sholat jamaah masjid. Ngapain sholat masjid? Ngapain sholat berjamaah? Ternyata ada keutamaan berjamaah, keutamaan berhaji. Apa di sana di sini? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberikan informasi. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, bacaan yang terakhir, hadis yang terakhir, bahwa nanti di yaumil kiamah nanti, ketika tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang naungan ini? Salah satunya adalah muazzin. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu fi jillal arsy yauma la jilla illa jilluhu imamun adil wa muazzinun hafizun wa qari'ul qur'ani yaqra'u fi kulli lailatin mi'atan ayah. Kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan ketika tidak ada naungan lagi pada saat yaumil kiamah nanti kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, nanti di yaumil kiamah nanti kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu hidup kembali, dan tidak ada umur lagi kecuali umur yang abadi, yang kekal abadi, tidak akan meninggal lagi. Pada saat di yaumil kiamah nanti, matahari ada di sini, sehasta ini, bukan jauh sekarang ini, tapi nanti ada sehasta dekat kepala kita sini. Pada saat itu ada yang berkeringat, keringatnya sampai kaki. Ada keringatnya karena saking panasnya sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut keringatnya. Ada yang sampai perut. Ada yang sampai dada. Ada yang terkelap dengan keringatnya sendiri di yaumil kiamah. Kenapa? Karena tidak ada naungan. Karena saking panasnya. Nah, ada 3 golongan kata Rasulullah SAW yang mendapat taman itu. Yang pertama adalah al-imamun adil, yaitu imam yang adil dalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu imam kita bapak-bapak imam di keluarganya. Alhamdulillah. Jadi kalau imam jadi imam yang baik, imam yang adil, akan mendapat taufan pada saat nanti di yaumil kiamah. Alhamdulillah. Yang lebih besar, penguasa yang adil, pejabat yang adil akan mendapat naungan nanti ketika di yaumil kiamah. Yang kedua siapa? Yang kedua yang mendapat naungan yaitu para muazzin yang selalu menyebut da'a ilallah, menuju ke Allah Subhanahu wa taala untuk sholat dan berzikir. Dialah yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga siapa lagi? Yang ketiga adalah waqari'ul Quran, yang membaca Al-Quran. Yaqra'u fi kulli lailatin mi'ata ayat, yang membaca setiap malam, setiap harinya 200 ayat. Jadi bapak-bapak kalau senantiasa membaca setiap hari 200 ayat, mendapat naungan nanti di yaumil kiamah nanti. Jadi baca Yasin 83 ayat. Baca surat Al-Kahfi awal ayat 10 20 ayat. Ar-Rahman kira-kira ada 30. Al-Waqiah juga 30. Semuanya. Kemudian Al-Fatah ada juga 20. Dan juga Tabarak semuanya lebih dari 200 ayat. Makanya itu yang perlu dibaca. Kalau bisa hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Sampai akhir. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Sampai akhir. Idza waqa'atil waqi'atu laisa yakatibah qabdarabiyah idza rujat adraja. Sampai akhir. Kemudian surat Al-Fatah, inna anzalnahu fi alhamdulilladzi kemudian alhamdulilladzi Al-Kahfi juga ayat hafal. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai terakhir. Baca setiap hari di waktu pagi, siang, atau juga bertutur pagi ini Yasin dulu, siang baca lagi yang lain, baca sampai itu yang wajib kita baca. Apalagi kita baca Al-Qur'an tiap hari dari Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus baca. Ketika dibaca Al-Qur'annya, qalbunya tetap nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Dikir dia tetap tinggal di jalan. Jadi suaranya tetap jalan. Dikir tetap jalan supaya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan seluruh apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.